Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Rusmawandi, nomor induk mahasiswa 2005230371. Saat ini saya sedang menempuh PPG dalam jabatan pada Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah video implementasi rencana aksi dan rencana evaluasi pada uji kinerja yang dilaksanakan di SDN 4 Sukasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Anissa hadir? Hadir. Dini? Hadir. Dila? Hadir. Ani? Hadir. Rani? Hadir. Rian? Hadir. Rohati? Hadir. Wildan? Hadir. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Dan Bapak juga sangat bahagia karena pada hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali di dalam kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajarannya, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Wildan, karena pada pagi ini Wildan datangnya paling awal. Semoga dengan kita berdoa kegiatan pembelajaran hari ini lancar, kita semua diberi kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Silahkan Wildan pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka Marinan Jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka, semoga di dalam diri kita ini tertanamkan jiwa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, sehingga kita menjadi pelajar Pancasila yang berbudi pekerti yang luhur. Baiklah, kemarin kita sudah sama-sama mempelajari tentang energi ya, di mana energi itu ada dua macam, ada energi alami, ada juga energi buatan. Nah, Bapak mau tanya, kira-kiranya ada yang masih ingat tidak pengertian dari energi alami? Silahkan, acungkan tangannya siapa yang masih ingat. Saya Pak, Silahkan Rian. energi alami adalah energi yang berasal dari alam. Ya, bagus, tepuk tangan. 100 untuk Rian ya. Jadi energi alami itu yaitu energi yang berasal dari alam. Nah, selanjutnya materi hari ini adalah energi listrik dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Mana semangatnya? Are you ready? Yes. Siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Pelajar Pelajar Pancasila. Nah,
menganalisis berbagai perubahan energi listrik. Yang kedua, kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalian itu mampu menerapkan cara menghemat energi listrik. Yang ketiga, kalian harus mampu membuat sebuah proyek dari rangkaian listrik. Yang keempat, kalian harus mampu mempresentasikan dan melaporkan hasil diskusi kalian. Nah, sebelum kita mengamati tayangan video, Bapak mau tanya dulu ya. Kira-kiranya menurut kalian, seberapa pentingkah manfaat listrik bagi kehidupan kita? Ada yang mau jawab? Saya Pak, Ya, Hani, silakan. sangat penting sekali karena kalau tidak ada listrik kita tidak akan bisa beraktivitas. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Nah, jadi listrik itu bagi kehidupan itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada listrik, kita tidak akan Tidak akan bisa beraktivitas, apalagi aktivitasnya yang tadi yang memerlukan listrik. Baiklah, kita sama-sama menyimak sebuah tayangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Bapak yang Bapak cintai. Ketemu lagi pada pembelajaran IPA dengan materi pembelajaran yaitu energi listrik dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Apa itu listrik? Listrik adalah suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai peralatan untuk membantu aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Energi listrik bisa diperoleh dari sumber energi listrik alami, yaitu matahari, angin, air, kimia, batu bara, panas bumi, nuklir, dan lain-lain. Sedangkan sumber energi listrik buatan yaitu baterai, acu, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya untuk pencahayaan atau untuk penerangan, contohnya lampu. Selain itu, listrik juga dapat dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Contohnya kulkas, TV, laptop, dan sebagainya. Nah, untuk listrik yang sekarang kita gunakan berasal dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Lalu bagaimana prosesnya air menjadi sumber listrik? Pada umumnya, PLTA mengandalkan gaya gravitasi dan gaya kinetik air yang mengalir dan terjun memutarkan turbin, kemudian turbin tersebut memutarkan generator sehingga generator tersebut menghasilkan arus listrik. Kemudian yang paling penting, kalian harus tahu bagaimana cara menghemat listrik. Contohnya dengan menggunakan listrik seperlunya. Sampai di situ bisa dipahami? Nah, dari tayangan video tersebut ya sudah dijelaskan bahwa listrik itu berasal dari dua sumber energi. Yang pertama energi listrik buatan, yang kedua energi listrik alami ya. Untuk energi listrik alami tadi banyak contohnya, ada yang berasal dari air, ada yang berasal dari cahaya, ada yang berasal dari batu bara, angin, dan lain-lain. Sedangkan sumber energi listrik buatan yaitu contohnya apa tadi? Ada baterai, ada aki atau acu. Nah, selain itu listrik juga banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita ya, apalagi kita yang sering beraktivitas menggunakan
listrik. Seperti apa? Seperti di rumah kita. Di rumah kita banyak sekali apa? Barang-barang elektronik. Kira-kiranya apa saja? TV, terus apa lagi? Kipas angin, kulkas, terus mesin cuci, apa lagi? Magicom. Nah, masih banyak. Nah, itu barang-barang yang menggunakan apa? Yang menggunakan energi listrik. Selain itu, di rumah juga kita membutuhkan apa? Membutuhkan pencahayaan, ya, yaitu apa? Lampu. Kalau tidak ada lampu, kita pasti bagaimana? Pasti bakal kesulitan, bakal gelap, ya, seperti zaman dahulu. Nah, seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Nah, terus kenapa tadi di dalam tayangan video sumber energi listrik itu berasal, ada yang berasal dari angin, ada yang berasal dari air, ada yang berasal dari apa? Batu bara, dari nuklir dan lain-lainnya. Nah, apa hubungannya? Contoh, ya. Sekarang listrik yang kita gunakan di kita itu menggunakan PLTA. Ada yang tahu PLTA itu apa? PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, apa hubungannya? Kenapa air bisa menghasilkan energi listrik? Nah, Bapak akan contohkan, ya. Ini adalah alat peraga untuk simulasi proses turbin memutarkan generator, ya. Misal ini adalah sebuah bendungan, ya. Biasanya PLTA itu menggunakan apa? Menggunakan bendungan atau aliran sungai, ya. Ada dua jenis. Kalau bendungan itu berarti mengutamakan kecepatan air terjunnya, ketinggian air terjunnya. Sedangkan kalau yang menggunakan aliran sungai itu mengutamakan apa? Kecepatan atau arus air yang mengalir. Nah, air dari bendungan tersebut itu jatuh menerpa apa? Menerpa turbin. Ini adalah turbin. Kemudian turbin ini memutarkan apa? Memutarkan generator yang ini. Nah, ini adalah generator. Dari generator baru menghasilkan apa? Menghasilkan arus listrik. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Sekarang kita bagi kelompok. Yang sebelah kanan Bapak kelompok 1, yang sebelah kiri Bapak kelompok 2. Nah, nanti di dalam kelompok kalian mendiskusikan lembar kerja peserta didik, ya. Nah, di sana ada beberapa kegiatan yang harus kalian diskusikan. Di antaranya kalian mendiskusikan bagaimana cara memecahkan masalah untuk menghemat energi, ya. Yang kedua, kalian merencanakan apa? Merencanakan pembuatan proyek. Nah, ini KPD-nya. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompok masing-masingnya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk kegiatan 1 bagian A, kalian menuliskan benda yang memiliki sumber energi listrik dan perubahan bentuknya. Kemudian yang B, kalian menuliskan bagaimana cara kalian untuk apa? Untuk menghemat energi listrik, baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Bisa dipahami? Bisa. Sudah? Sudah. Kalau sudah, dilanjutkan
Bagian B. Tuliskan bagaimana cara kalian untuk menghemat energi listrik. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Dilanjutkan ke kegiatan 2. Perhatikan. Untuk kegiatan 2 bagian A, kalian mendiskusikan perencanaan proyek. Jadi kalian merencanakan apa yang akan kalian buat, ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, dilanjutkan bagian B. Tuliskan langkah-langkah kerjanya beserta timeline-nya. Jadi kalian nanti menuliskan langkah-langkah kerja dari pembuatan proyek yang kalian buat. Kemudian buat juga timeline-nya atau waktunya. Sudah. Nah, untuk kegiatan 2 ini untuk laporan nanti, ya. Jadi nanti kalian selain kalian mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat, nah kalian juga melaporkan hasil kegiatan diskusinya. Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, dilanjutkan lagi ke bagian C. Kalian siapkan alat dan bahannya. Kemudian nanti masing-masing kelompok yang tugasnya menulis, ya, sambil diselesaikan untuk bagian B-nya untuk nanti dilaporkan. Kelompok 2 bagaimana? Nah, berusaha, ya. Jangan ada yang diam. Bekerja sama, karena menurut pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Jadi pekerjaan seberat apapun, kalau kita kerjakan secara bersama-sama, insya Allah pekerjaan tersebut akan terasa ringan. Jadi silakan bekerja sama, berusaha, semangat, jangan pantang menyerah. Kelompok 2, pemrogramannya sudah? Ini sudah benar. Kemudian untuk library-nya juga sudah benar. Point setup-nya benar. Point loop-nya juga benar. Oh ya, ini boardnya belum di setting, ya. Kalau sudah selesai, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil proyeknya.
Silakan ke depan. Alat ini berfungsi sebagai alat pengukur suhu. Sebelah kanan adalah angka yang menunjukkan suhu di ruangan ini. Dan sebelah tengah angka yang menunjukkan panas suhu benda yang mendekati sensor ultrasonik. Ya, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok B, silahkan ke depan. Nah sekarang silahkan setiap kelompok memberikan masukan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 2 dulu. Silahkan bagaimana tanggapannya dengan hasil proyek yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1. Sangat baik. Ada lagi? Bagus. Bagus. Ada lagi? Cukup. Kelompok 1, tanggapannya untuk kelompok 2 apa? Nah, itu tanggapan dari setiap kelompok ya. Nah, sekarang Bapak akan memberi masukan ya untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, proyeknya adalah alat pengukur suhu ya. Nah, ini bagus ya karena di sini dibuatkan indikator suhunya. Nah, tadi dalam presentasinya disebutkan untuk sebelah kanan di layar LCD-nya ya merupakan indikator dari suhunya. Angka suhunya berarti sekarang suhu di ruangan ini 25,8 derajat Celcius. Ini bagus ya. Ini bisa dibuat atau dimanfaatkan untuk di rumah ya, untuk mengukur suhu di rumah. Nah, untuk masing-masing kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, Bapak apresiasi ya hasil proyek kalian sangat bagus. Kemudian ada sedikit masukan dari Bapak untuk masing-masing kelompok. Yang pertama untuk kelompok A dulu ya. Nah, nanti kalian buat lagi casingnya, atau bisa dari styrofoam, bisa juga dari kardus bekas dimodifikasi ya. Dan dari hasil presentasi kalian baik kelompok 1 maupun kelompok 2 hasilnya sangat bagus ya. Kalaupun ada masukan dari Bapak atau dari tiap-tiap kelompok mengenai kekurangannya, nanti kita evaluasi, kita perbaiki setelah kegiatan pembelajaran ini. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan, kita melaporkan hasil diskusi yang tadi ya. Siapa yang mau duluan ke depan? Kelompok mana? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2, jenis proyek pengukur suhu. Alat dan bahan: 1 laptop, 2 kit Arduino, 3 LCD, 4 kabel, 5 sensor ultrasonik, 6 sensor suhu, 7 lampu LED, 8 potensio, 9 buah, 10 resistor. Anggota: Nadila, Hani, Anissa, Ulan. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan 5 menit. 2. Pemrograman 10 menit. 3. Merangkai kit Arduino 15 menit.
Kasih. Tepuk tangan. Bagus ya. Sekarang kelompok 1 silahkan depan. Kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Jangan lupa dibaca dulu perintahnya. Silahkan isi dulu nama sekolahnya, nama kalian, kelas kalian. Soalnya dibaca yang teliti ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. LKPD-nya juga dikumpulkan. Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai dari awal sampai evaluasi dari tahap ke tahap. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala apapun. Nah, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini bahwa listrik itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab kita beraktivitas tidak terlepas dari apa? Dari listrik. Masih semangat? Nah. Siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Alhamdulillah masih semangat ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau bertanya, hari ini apa yang kalian pelajari? Energi listrik dan manfaatnya. Bagus ya. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu apa? Energi listrik dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kemudian dari kegiatan awal sampai kegiatan evaluasi, kira-kiranya menurut kalian ada kesulitan tidak? Tidak. Kemudian menurut kalian apa yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kiranya apa? Prakteknya. Prakteknya. Suka tidak? Suka. Alhamdulillah ya. Dengan kita mempelajari materi, kemudian kita membuat sebuah proyek, dan terakhir kita mengadakan evaluasi, berjalan dengan lancar dan sangat menyukainya. Dengan demikian, dari keseluruhan kegiatan pembelajaran hari ini,
dari awal sampai akhir kita sudah melewatinya. Untuk itu kita berikan penghargaan untuk diri kita sendiri dengan tepuk tangan. Sampai di sini kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silahkan Wildan pimpin kembali untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbil